Makanya kembali lagi, eh, kalau saya sih sekarang, jujur saya sering main-mainnya ya di komunitas-komunitas yang ada di Cuans gitu mas, karena udah nggak pusing lagi lah istilahnya nyari community-community mana-mana aja gitu kan. Toh udah dikurasi juga dari sisi Cuans, dan dari sisi Cuans juga kan kalau ada live event itu kan sebenarnya udah mengkurasi mentor-mentor mana aja yang baik ya kan. Jadi kembali lagi kayak yang aku tadi sampaikan, eh, kebetulan lagi ada salah satu mentor kita di Cuans namanya Art and Chat juga, dia mau open class juga di situ. Dan Hmm. tadi bisa dapat bukunya juga. Nah aku sih sangat-sangat merekomendasikan ya, karena kebetulan aku juga ikut kelasnya gitu. Jadi uh, dan bukunya bagus banget, kualitas bukunya bagus banget, isi dari bukunya juga bagus banget sih. Nah kalau ingin belajar technical analysis yang lebih detail, mungkin teman-teman yang lagi nonton di sini juga bisa sambil nyari-nyari nih, kira-kira mau belajar di mentor yang mana ya gitu. Mhm. Oke, dan juga di kelas Art and Chart ini ada cashback 100.000 ya kalau saya nggak salah, ada promo cashback 100.000 buat yang sudah download aplikasi Cuan Oh terus juga iya, mau kelas Art and Chart-nya ya Mas ya. iya, Benar-benar banget. Oke, nah itu kan tadi kita ngomongin komoditas, terus juga memang kalau kita lihat sebenarnya kebanyakan negara juga sudah mulai memperkecil begitu ya porsi untuk investasi di sektor apa namanya old economy atau energi yang lama gitu ya, energi fosil gitu kalau kita mm, lihat, mm, mengarahkan investasi mereka ke green economy atau enggak ke energi baru ya, dan juga. Nah, ngomongin soal komoditas, mungkin bagi teman-teman juga yang mau bertanya, saya persilakan ada kolom Q&A di bawah. Nanti kita angkat gitu pertanyaannya, mau nanya emiten apa aja sebenarnya. Nanti Mas Kevin juga bisa bantu jawab kalau mau nanya emitennya gitu. Tapi ini nih mungkin yang ya, banyak juga orang nggak apa ya, nggak memperhatikan Mas. Jadi kebanyakan juga nih kalau yang saya lihat ya Mas ya, itu tuh orang-orang suka kurang move on dari sektor yang pernah mereka cuanin gitu. Jadi kalau pernah punya historical nih di satu sektor yang cuan gitu ya, kan, ya, digital, mau bank mini, sektor teknologi, pernah cuan tahun lalu gitu kan, mereka akan terus memperhatikan itu. Padahal kan kalau kita lihat di market itu ada rotasi sektor dan segala macamnya. Sekarang kan komoditi lagi hype-hype-nya nih. Nah, buat saham ya. teknologi yang beberapa orang juga bilang, ah ini saham nih atau sektor teknologi itu lagi ya udah ditinggalin gitu. Gimana nih menurut Mas Kevin? Eh, ini aku mau cerita nih sebenarnya nih, dan kayaknya lumayan panjang, nggak apa-apa ya? karena karena teknologi, waduh ini ada yang kemarin sempat baca IG story, ada yang nyebut soal end of tech era. Oh ini ada yang baca IG aku gitu kan, apakah ini membuat emiten tech itu udah nggak menarik lagi? Nah bener banget nih, aku kemarin juga sempat sebut gitu ya. Jadi gini, eh, BlackRock ya, teman-teman mungkin tahu ya, salah satu perusahaan investment di US yang salah satu yang besar di sana ya. BlackRock itu mereka punya namanya ETF ya, Exchange Trade Fund. Ya ETF ini kalau aku sederhanakan mungkin untuk yang belum pernah dengar, itu lebih seperti reksadana tapi isinya saham aja. Di Indonesia kita sebenarnya ada produk ETF, cuman nggak pernah kedengeran nih. Ya kalau teman-teman pernah lihat emiten yang huruf depannya XXX gitu, itu ETF tuh sebenarnya. Jadi dia gabungan dari saham yang dibikin seperti suatu indeks dan ditradingkan gitu ya. Nah, eh, jadi gini, BlackRock ETF Fund itu dia udah kemarin udah mention bahwa 75% fundnya mereka itu bakalan dipindahkan ke sektor energi dari sektor teknologi. Ya, balik lagi kenapa? Eh, Satu, kalau dibilang komoditi super cycle, aku nggak berani state bahwa ini komoditi super cycle. Tapi apakah komoditi cycle dengan harga seperti ini bakalan panjang? Kelihatannya bakalan panjang apabila Rusia dan Ukraina nggak selesai-selesai ini. Ya, jadi nafasnya kita lihatnya dari situ. Nah, terus impact-nya apa? Impact-nya, uh, uang yang tadi masuk ke sektor teknologi ini dia akan lari dong, pasti ke sektor energi, gitu ya. Nah, terus selain itu didorong lagi sama ini mas, kenaikan suku bunga, the Fed tadi, FFR, ya. Nah,
kenaikan suku bunga ini nanti impact-nya kemana? Kenaikan suku bunga ini kan kalau kemarin namanya quantitative easing, ya kan? Quantitative easing, pemerintah cetak duit supaya ada spending. Sekarang quantitative tightening, gitu ya. Nah, wah ada Mas Fadlan, malam Mas Fadlan, ada Kohendi juga nih, malam Kohendi. Nah, sekarang mengarahnya ke quantitative tightening. Nah, quantitative tightening ini, ya kan, ujung-ujungnya tadi dengan kenaikan suku bunga The Fed, otomatis akan membawa uang masuk kembali, ya. Nah, uang yang masuk ini, ya kan, ini akan mengurangi, artinya kalau uang masuk berarti uang keluar nggak ada, uang keluar yang ke teknologi itu juga berkurang, Mas. Jadi nggak ada dana lagi ke obligasi-obligasi yang dikeluarkan sama saham-saham teknologi. Ya, jangankan dana ke saham teknologi. Kemarin kita punya, kalau aku nggak salah ingat, kita punya surat berharga SBN kita, surat berharga negara kita itu kalau nggak salah sempat sepi kan, sepi peminat. Bu Sri Mulyani kemarin di live APBN-nya itu juga ngomong kita punya surat utang negara itu yang di tahun 2019 itu 25% itu isinya asing. Sekarang udah tinggal 15%. Ya, artinya memang ini outflow-nya asing itu dari pasar modal maupun pasar uang itu udah pindah semuanya ke balik lagi ke negara asalnya. Ya, di satu sisi mereka juga harus reskes, Mas, karena memang kondisi ekonomi di sana yang nggak menentu. Nah, ini memberikan dampak ke tadi sektor teknologi, ya kan? Nah, di sektor teknologi yang tadi tidak adanya suntikan dana ini, otomatis para VC ya, para ventura capital maupun private equity yang mereka tanam modal di sektor teknologi ini, mereka expecting return, Mas. Yang tadinya mereka bakar-bakar duit terus-terusan, gitu kan, bakar-bakar duit nggak habis-habis karena mereka punya dana, sekarang mereka expect return. Nah, menarik, kemarin malam aku ada sempet IG story itu Zoom. Zoom itu revenue-nya itu sebenarnya tiap hari itu naik. Kalau aku nggak salah ingat itu sekitar, tunggu, aku mau make sure datanya biar ngomongnya based on ini. 12% year on year. Q1 2022. Jadi Q1 2021 itu revenue mereka 956 juta US dollar. Q1 2022 itu 1,07 miliar US dollar, naik 12% year on year. Nah, tapi harga saham Zoom itu sempat nyampe $600 per lembarnya dan sekarang itu ditradingkan di angka 80 sampai 90. Turunnya itu sekitar 44% di tahun 2022. Ya. Ini kenapa? Jadi kalau aku melihat fenomena ini adalah fenomena pasar efisien, Mas. Ya kan? Jadi kita melihatnya tech sektor yang sebelumnya euforia karena ada demand ketika pandemi. Semua orang work from home, semua orang pakai Zoom, semua orang pakai Google Meet, semua orang ya nggak keluar sama sekali, belanjanya belanja online gitu kan. Saat ini pandemi udah bisa dikatakan hampir berakhir ya. Mungkin masih dikategorikan sebagai endemi, tapi kita udah lihat arahnya udah di ujung nih. Sehingga itu perlahan-lahan turun. Kemudian Zoom, misalnya contoh, ini kan udah banyak kompetitor-kompetitor lain, bukan cuma Zoom. Telegram aja sekarang kita udah bisa call, benar, segala macam kan, ya kan. Nah, artinya demand-nya yang tadi di market kuenya itu satu lingkaran kayak gini, sekarang udah mulai kebagi-bagi, ya kan. Nah, setiap company, tech sector company ini, mereka harus fight dengan demand yang ada, itu yang pertama. Kemudian yang tadi, demand yang tadi semuanya online, sekarang menurun, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, tadi uang yang akan masuk ke obligasi untuk permodalannya mereka, itu juga udah berkurang. Nah, ujung-ujungnya ini akan kelihatan di mana? Akan kelihatan di laporan keuangan, Mas. Nah, ketika laporan keuangan revenue-nya naik, tapi nggak menghasilkan profit, ya kan? Ini jadi satu istilahnya apa? Mungkin tamparan kali ya buat para investor gitu. Zoom itu dulu ditradingkan di PE rasio 50 kali waktu di harga 600.
Nah, sekarang dia udah sekitar kayaknya sekitar 7 PE rasionya. Nah, buat aku ini merealistiskan harga, Mas Gibran. Jadi kalau orang dulu ngelihat Arto di per 200 atau di per 300 itu wajar, setelah keluar laporan keuangan, akhirnya mereka nyadar, rupanya bisnis digital nggak sesederhana itu. Contoh BBYB. BBYB itu kan rugi ya, Mas Gibran ya, di Q1 2022-nya ya. Nah, karena mereka memang masih di fase istilahnya apa ya, mungkin bakar-bakar duit gitu ya. Jadi bank rate, BI rate, suku bunga BI rate aja masih 3,5%, mereka bisa kasih return 7 atau 7% kalau aku nggak salah ingat ya. Nah, itu kan margin 4% itu kan mereka harus consume. Ketika mereka consume, akhirnya itu masuk dalam operating cost-nya mereka. Masuk dalam operating cost-nya mereka, itu bakalan ngegerus mereka punya revenue, mereka punya profit. Nah, dari sini para investor itu investor-investor besar ya. Aku nggak bicara retail-retail seperti kita gitu ya. Kita cuma bisa ngikutin mereka. Jadi kalau kita udah ngelihat marketnya seperti itu, Nasdaq itu udah turun hampir berapa ya? Kalau aku nggak salah ingat, 27% di tahun 2022 dan weekly-nya dia udah turun 7 minggu sampai 8 minggu berturut-turut. Artinya memang udah nggak ada demand lagi di sektor teknologi karena ya tadi mulai ada istilahnya apa ya, harus ada realisasi keuntungan yang harus dinikmati sama para investor-investor di tech sektor ini. Nah, ini semakin diperkuat Mas dengan kemarin Snapchat itu sempat turun 46% satu hari. Ya kan, Snap Inc. Terus kemudian yang kedua SoftBank. SoftBank sempat mau masuk IKN, habis gitu mundur, itu jadi gonjang-ganjing juga. Bruce Sri Mulyani ada bahas tuh waktu itu sama Pak CT tuh di acaranya Trans, masih grup kan, CNBC kan, jadi aku boleh ngomong. Ya kan. Nah, jadi waktu itu SoftBank itu sempat rugi secara SoftBank-nya itu 200 triliun. Ya. Nah, rugi terbesarnya itu disumbang sama dia punya Vision Fund. Nah, Vision Fund ini dia itu invest di sektor teknologi. Korea punya, saya lupa namanya apa, Kaopeng atau apa ya, Kupeng kalau nggak salah. Kemudian Chinese Tech Stock juga, Didi, ya. Terus ada WeWork juga, gitu ya. Nah, ini falls down gitu, stoknya falls down gitu kan. Nah, akhirnya kerugian yang dihasilkan oleh SoftBank ini jadi salah satu tamparan baru, dan SoftBank akhirnya dia mention kan bahwa kedepannya kita akan ngurangin investasi di tech stock. Nah, kalau udah begitu, pertanyaannya, emang kita masih mau nih istilahnya invest di saham tech stock? Kalau saya pribadi sih mau, Mas, cuma saya cari harga semurah mungkin. Gitu kan, kalau harganya udah nggak make sense gitu kan, ya nggak tertarik. Saya trader tapi saya suka cari harga murah gitu. Ya tadi balik lagi, sentimen seperti ini akan menguatkan conviction saya gitu. Kayak misalnya saya suka saham A, ya kan, saya tuh perlu tahu gitu sebenarnya di dalam saham A ini ada apa, arah saham A ini bisnisnya seperti apa. Jadi fundamentalnya nggak cuma ngelihat dari rasio keuangan, kemudian rasio utang, ya kan, itu jatuhnya kan kuantitatif sekali, tapi saya juga mau lihat kualitatifnya. Contohnya kayak saham film gitu ya, dulu kan sempat ada yang nggak percaya kalau saham film bisa 1.000, ya kan, hari ini harga saham film 1.500, 1.600 gitu kan. Lalu 100 ya Mas? Iya, padahal dulu 100 tuh, waktu diajak sama Koko gitu, itu harganya 100 sampai 200, gak ada yang percaya kalau itu 1.000. Hari ini 1.500, Mas. Mungkin terbus juga dari dibukanya bioskop sama KKN Desa Penari kali ya, yang 8 juta. Iya. Tapi film ini gini loh, Mas. Aku kan belajar juga nih sama, ya itu yang tadi aku bilang, aku cari community yang ada di affiliated with Cuans gitu kan. Nah, mungkin aku sebut aja salah satu nama community-nya gitu ya. Riko Andi sampai ketawa-ketawa tuh, ya kan. Aku belajar sama mentor aku
eh, founder dari Radio Cuan lah ya. Eh, Dia bilang begini mas, ini menarik, ini insight yang menarik buat aku, dan aku sampai kaget gitu kan. Film itu kan dia dengan adanya KKN Desa Penari itu dia ngambil kalau nggak salah dari satu thread di Kaskus ya, KKN Desa Penari itu kalau nggak salahnya, ya kan. Nah, Ada di Twitter juga soal skill-nya. iya iya. Nah itu kan satu orang itu dia kalau nggak salah dia sempat nyeritain banyak gitu kalau nggak salah tentang film-film horor gitu ya. Nah Benar-benar. kalau aku juga nggak salah inget, dulu tuh aku pernah nonton salah satu wawancara gitu dengan apa ya, dengan salah satu stasiun TV di Indonesia itu. Orang-orang itu paling suka itu ngelihat kayak dunia lain, kayak gitu-gitu. Itu rate-nya paling tinggi tuh, ratingnya paling tinggi tuh. Kalau aku nggak salah inget ya, itu, tapi itu udah like years ago, nggak tahu sekarang. Nah, dengan adanya tadi cerita KKN Desa Penari dan yang lain-lain ini, buat mentor saya itu merupakan aset mas, aset yang nggak bakal habis. Jadi ceritanya mereka tuh udah punya aset film, tinggal dibikin aja filmnya, ceritanya udah ada semua gitu. Dan ceritanya dari mana? Ceritanya dari internet, ceritanya dari thread gitu. KKN Desa Penari ini kan awalnya dari internet, dari thread. Nah, itu menarik. Dan kemudian ditambahkan lagi dengan dia mention bahwa kalau film tapi ini sorry ya teman-teman, ini cerita ya, bukan ajakan jual beli ya. Ya, ini kita cuma cerita aja gitu ya. Aku Temen nih. iya, iya. Nah, film itu kan kalau mereka filmnya udah ada, itu mereka bisa masuk ke platform OTT, Mas. Platform Benar. OTT itu kayak Viu, Netflix, ya kan? MTech punya apa ya? Aku lupa namanya. Video, gitu kan? Jadi, ya itu jadi asetnya mereka, gitu loh. Dan ketika mereka masukin di OTT kan, mereka dibayar, gitu kan? Mungkin based on view dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya mereka punya revenue itu bisa jadi nggak habis-habis. Dan menariknya nih, kalau kita nonton di platform OTT kayak Netflix dan yang lain-lain, itu kayak film Godfather yang udah puluhan tahun yang lalu, itu harganya mahal mas untuk kontrak untuk dapat bisa masuk OTT-nya itu. Jadi film lama itu malah dihargain sekali gitu, bukan istilahnya kayak film-film baru lebih mahal, enggak juga gitu. Justru yang lama-lama itu mereka bayarnya mahal. Nah itu bisa jadi salah satu revenue juga. Makanya baru saat itu mulai ngebedah nih secara kuantitatif revenue-nya saham film ini gedenya di mana sih? Apakah dari pemutaran film di bioskop? Apakah dari OTT-nya yang lebih gede? Nah dari situ saya jadi punya conviction gitu untuk untuk nge-hold saham tersebut. Nah, ini yang saya lakukan saat ini. Jadi kalau liburan, saya menguatkan iman, Mas. Karena kan biasanya kita HK pakai iman ya sama duit. Iya kan? Nah, iya kan? Balik lagi ke teman-teman gitu. Takutnya banyak tuh yang HK hanya dengan kemakan omongan orang lain gitu kan. Atau kemakan omongan siang. Atau mungkin juga banyak yang menyesal tahun lalu gitu kan, nggak beli terus what 400 nih bisa ke situ kan, nggak ada yang jadi satu saham tuh nggak ada yang pernah tahu pergerakannya mau kemana arahnya. Oke, nah ini karena kita ngomongin soal sektor tech nih, nah ini saya naikin dulu ada pertanyaan. Oke, kok MTK Elang Mahkota Teknologi? MTK, oke. Oke, gini, MTK, aku nggak mau ngomongin technical secara detail. Cuma gini, kan kemarin MTK itu sempat drop, ya, drop jauh banget dari harga sempat ATH 3.000 something, dia langsung drop ke level 1.810, dropnya hampir mau 50%, 40%an something. Sebenarnya kalau kita cerminin ke laporan keuangan Q1-nya, kalau aku nggak salah ingat EPS-nya itu 70 something atau 80 something gitu.